Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami minta satu hal padamu Tuhan. Berikan kami hati untuk selalu mengasihi-Mu Tuhan. Berikan kami hati Tuhan untuk mau melayani-Mu. Berikan kami hati Tuhan untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Kami manusia berdosa Tuhan. Kami masih banyak kekurangan. Biar Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan kami Bapa. Menuntun kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk melayani-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Berikan kami hati Roh Kudus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk melayani-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru
kepadamu aku berserah. Penuhi setiap hati kami Tuhan, aku berserah hanya kepadamu. Bentuklah kami Tuhan, ubah setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi keluarga saya yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di hari pertama, di bulan yang baru dengan pelajaran tentang mujizat Yesus. Dan sepanjang bulan ini kita akan menyelesaikan seri ini. Jadi kalau saudara ikuti pelajaran kita selama dari Januari, ada perumpamaan, lalu ada mujizat Yesus. Wow, saudara akan benar-benar merasa penuh banget karena saudara pelajari tentang pelayanan Yesus, mujizatnya, pengajarannya. Wah, itu pasti luar biasa sekali, akan menolong saudara membawa wawasan yang baru dan akan lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi saudara. Dan ini luar biasa sekali. Kita bersyukur kita ada di bulan yang baru ini. Kita percaya kalau Tuhan tolong kita di bulan-bulan yang kemarin mengawali tahun yang baru 2022 ini. Selama 2 bulan kita alami mujizat, pertolongan. Saya senang mendengar kesaksian jemaat-jemaat yang disembuhkan, ditolong Tuhan. Wow, luar biasa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang sampai hari ini Dia Tuhan yang selalu melakukan mujizat yang ajaib untuk hidup kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita mau berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini. Bersyukur buat mujizat Tuhan, bersyukur kami sehat, bisa saat teduh pagi ini, bersyukur buat kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk keluarga, untuk orang-orang yang kami kasih cintai. Terima kasih buat pekerjaan, buat bisnis, buat kesempatan melayani Tuhan. Bersyukur dalam nama Yesus urapi firman dan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah saudara, mari kita mau belajar dari 10 orang kusta. Ya, penyakit kusta itu penyakit yang sangat ditakuti pada masa Yesus. Jadi kalau orang kusta akan disingkirkan dari keluarganya, mereka akan tinggal sendiri berkumpul sama orang-orang kusta karena bagian tubuh mereka yang membusuk, rusak, dan itu penyakit yang menular dan berbahaya pada masa itu. Jadi mereka itu bahkan dianggap aib, dosa besar, dan mereka disingkirkan dari pemukiman sehingga mereka semakin mengalami rasa ketertolakan dan disingkirkan dari tengah-tengah keluarga dan komunitas. Dan tidak hanya sakit fisik saudaraku, tapi mental mereka juga kena karena mereka mengalami sebuah penolakan. Nah, mari kita mau lihat apa mujizat yang mereka alami dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah 10 orang kusta ini. Lukas 17 ayat 11 sampai seterusnya, ayat sampai 19 saya baca. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, jadi antara Samaria dan Galilea. Sudah perlu tahu orang Samaria nggak bergaul sama orang Yahudi, karena orang Samaria dianggap campuran, mereka penyembah berhala, mereka nggak diperhitungkan, saudara, dianggap rendah dari orang-orang Yahudi. Ayat 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menunggu dia. Jadi ada 10 orang kusta. Mereka tinggal berdiri agak jauh, jadi tidak boleh dekat. Ya, sama kayak sekarang ya, kalau ada, kamu COVID ya, oh jauh-jauh ya, jauh-jauh kalau COVID gitu ya. Jadi ini kusta ini COVID zaman dulu kayaknya gitu ya. Lalu dan berteriak, jadi nggak hanya ngomong, mereka berteriak karena mereka tahu jaraknya cukup jauh dengan Yesus. Karena kalau mereka mendekat, orang-orang akan marah dengan mereka. Lalu mereka bilang, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Guru, kasihanilah kami.
mereka mohon belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Mereka mohon belas kasihan dari Yesus. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi Yesus nggak bilang, sembuhlah kamu mau apa? Mau mujizat? Mau disembuhkan? Yesus nggak bertanya apa maunya mereka. Yesus langsung berikan sebuah perintah dan firman. Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan yang saya suka dari part ini gini, mereka nggak bertanya-tanya. Maksudnya gimana nih? Kita kan butuh didoakan, kita butuh ditumpang tangan, kita butuh kata-kata apa kayak gitu ya. Nah, mereka nggak berargumentasi, mereka nggak mempertanyakan, mereka nggak coba berteologia waktu itu, gimana caranya bisa sembuh, kamu kan nggak doakan saya. Tapi mereka menerima semua dengan hati yang tulus. Itu iman mereka yang sangat tulus. Dan sementara mereka di jalan, jadi waktu mereka bilang, Tuhan bilang udah kamu pergi menghadap ke imam, karena orang kusta, dia bisa kembali ke keluarganya kalau imam lihat bahwa dia udah sembuh. Jadi imam itu kalau sekarang ini kayak kita PCR sama swabnya gitu ya. Jadi mereka harus PCR dulu, oh negatif, oke, baru kamu boleh bergaul sama yang lain lagi ya. Jadi zaman itu tuh mesti ketemu imam, karena mungkin imamnya yang punya alat PCR-nya yang meyakinkan bahwa mereka udah sembuh. Jadi kira-kira gitu, harus mengerti. Jadi pada masa itu orang kusta dinyatakan sembuh dan layak kembali ke rumahnya ditentukan oleh imam. Jadi mereka ini waktu Tuhan ngomong gitu, langsung aja. Tidak mempertanyakan, tidak berdebat, nggak berargumentasi, tidak berandai-andai, nanti gimana kalau nggak sembuh, nanti gimana gini. Mereka langsung melangkah pergi ke imam. So, lihat iman mereka sangat tulus. Berapa banyak kita seringkali, kita bilang aku percaya sama Tuhan, tapi kita mulai berpikir, tapi bagaimana caranya Tuhan akan jamah? Bagaimana caranya Tuhan akan buka jalan, gimana caranya Tuhan akan tolong saya, gimana caranya Tuhan akan membantu keuangan saya, gimana caranya tentang masalah hutang saya, gimana caranya kita harus seringkali berdoa dan minta Tuhan tolong kita, tapi kita berargumentasi dulu dengan Tuhan. Kita kayak nggak yakin sama Tuhan, kita mempertanyakan bagaimana caranya Tuhan. So, kadang-kadang ada bagian di mana kita cukup percaya dan terima dengan iman. Seperti 10 orang kusta ini. Mereka waktu dengar Yesus langsung dia jalan, langsung pergi. Dia nggak tanya nanti caranya gimana, nanti bagaimana sembuhnya, bagaimana pemulihannya, nggak ada. Dia hanya melangkah dengan iman. Keluarga CC, kadang-kadang sudah harus terima dengan iman kayak gitu. Kalau sudah berdoa, percaya, udah yakin aja. Tuhan buka jalan. Ini kita bisa belajar dari orang-orang kusta ini. Jadi mereka sembuh dalam perjalanan mereka. Selanjutnya, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi ternyata dari 10 orang ini ada satu orang Samaria. Waktu mereka 10 orang berjalan gitu, kok tangan saya ada lagi ya? Kok telinga saya udah sempurna ya? Kok hidung saya ada lagi ya? Kok mulut saya udah sembuh ya? Kok luka saya udah kering ya? Waktu mereka terima kesembuhan itu, bahwa mereka exciting dan semangat akan pergi ke imam untuk memperlihatkan diri mereka. Tapi orang Samaria ini tahu dia nggak bisa ke imam, dia nggak bisa karena dia bukan bagian daripada mereka. Dia sadar diri dan bilang, saya mesti kembali sama Yesus. Dan dia kembali kepada Yesus. Dia kembali untuk apa, saudara? Dikatakan sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dari 10 orang, hanya 1 yang tahu mengucap syukur. Dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Mungkin dia bilang, wah terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, aku sembuh. Dia tersungkur. Sebagai rasa syukur dia kepada Tuhan. Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing dianggap. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita belajar hari ini. Jangan hanya mau terima mujizat, saudaraku. Dari mari belajar.
untuk mengembalikan semua pujian, kemuliaan kepada Tuhan. Belajarlah untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah lakukan di hidup kita. Orang Samaria ini orang yang diperhitungkan. Orang Samaria ini bukan penyembah Allah yang benar. Orang Samaria ini orang yang disingkirkan dan ditinggalkan dan tidak sama level dengan orang Yahudi. Tapi yang luar biasa, dari 10 orang ini cuma dia yang tahu mengucap syukur. Keluarga HCC, besar kecilnya mujizat yang sudah alami, jadilah pribadi yang tahu mengucap syukur. Mengucap syukurlah dengan apa yang Tuhan berikan di hidup saudara. Mari belajar mengucap syukur tiap hari. Untuk hal-hal sederhana. Tiap hari coba sebelum saudara tidur, ingat-ingat hidup saudara dan ucapkan syukur untuk 3 hal di hidup saudara hari ini. Apa yang saya ucap syukur mungkin, wah Tuhan terima kasih masih ada nafas hari ini. Terima kasih Tuhan tadi saya nggak terlambat. Wah Tuhan terima kasih tadi saya ditolong Tuhan. Terima kasih tadi saya dapat nasabah baru. Terima kasih tadi tugas mata kuliah saya sudah selesai. Aduh terima kasih Tuhan tadi saya hampir keserempet, hampir jatuh, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Tuhan tadi ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Coba tiap hari saudara mengucap syukur untuk hal-hal sederhana, nggak usah hal-hal yang besar dulu. Kita harus tahu mengucap syukur. Bahkan saya boleh katakan kepada saudara, cara saudara memberi di rumah Tuhan, bahkan mengembalikan milik Tuhan, itu memperlihatkan bagaimana saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya saudara, bagaimana saudara memberi di rumah Tuhan, bagaimana saudara mengembalikan milik Tuhan, itulah yang menentukan bagaimana saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang mengucap syukur akan terlihat dari bagaimana dia mengasihi Tuhan, tindakannya, waktu dia datang di rumah Tuhan, waktu dia memberi persembahan, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Karena orang-orang yang pernah ditolong, pernah mengalami mujizat, dia tahu bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, jangan jadi orang yang lupa. Bahwa sampai hari kita masih ada semua karena kemurahan Tuhan. Nafas ini masih ada sekarang karena kemurahan Tuhan. Coba saudara lihat, mungkin saudara ada yang sudah sembuh dari COVID. Lihat bagaimana Tuhan tolong saudara kan. Lihat bagaimana Tuhan selamatkan saudara sehat sampai hari ini. Mungkin saudara pernah mengalami di mana bisnismu mengalami situasi yang sulit. Ekonomimu pernah mengalami keadaan yang sangat minim. Kau mungkin pernah nggak punya pekerjaan, bahkan mungkin nggak tahu besok mau makan apa lagi. Saudara ingat coba ada berapa kali saudara berada di situasi yang sangat buruk di hidup saudara. Ada situasi di mana saudara nggak diindahkan orang, nggak dipedulikan orang, saudara dibiarkan orang, saudara nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa saudara banggakan. Tapi hari ini saudara punya sesuatu di hidupmu. Dengar, itu karena Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kasih sayang Tuhan. Dan dia layak terima yang terbaik dari hidup kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dengan berikan yang terbaik dari hidupmu kepada Tuhan. Sembahlah dia, berikan waktu untuk saat teduh dan ibadah. Itulah tanda saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Jadilah orang yang tahu diri bahwa kita ini hanya kasih karunia Tuhan. Memang betul kita yang bekerja, kita yang berusaha, tapi Tuhan yang memberikan kehidupan. Tapi Tuhan yang bukan pintu berkat dan jalan bagi hidup kita. Mari jadi pribadi yang tahu mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur untuk sepanjang bulan ini, karena Tuhan pasti tolong kita. Mari kita mengucap syukur bahwa Tuhan akan buat mujizat sepanjang bulan ini. Mari kita mengucap syukur untuk hari-hari yang akan kita lewati selama 31 hari di bulan ini. Mari kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur bahwa kami disembuhkan Tuhan. Bersyukur kami pernah ditolong Tuhan. Bersyukur kami pernah mengalami lawatan Tuhan. Kami pernah diubahkan Tuhan. Dan kami juga mau bersyukur Tuhan untuk hari pertama bulan ini. Untuk besok. Untuk tiap hari selama 31 hari di bulan ini. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk pertolongan, untuk mujizat, untuk pintu yang terbuka. Kami juga mengucap syukur kalau ada keadaan yang gak baik akan kami alami. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang akan terjadi di hidup kami sepanjang bulan ini. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami, Tuhan tinggal dalam kami dikasih dan disayang oleh Tuhan, dan kami mengucap syukur karena Tuhan baik buat hidup kami. Semua keluarga HCC diberkati Tuhan, ditolong Tuhan sepanjang bulan ini. Apapun yang kami alami, tantangan, pergumulan, kami percaya pasti ada kemenangan bersama dengan Tuhan, pasti ada mujizat di dalam Tuhan. Terima kasih, bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya kami dikuatkan Tuhan. Kami akan belajar sungguh-sungguh seperti orang Samaria ini, harus tahu diri dan belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua, tetap sehat, tetap prokes, dan selalu bahagia bersama dengan keluarga saudara, suami istri, baku sayang terus.
dengan anak-anak. Semua Tuhan berkati, yang sekolah, kuliah, tetap semangat. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.